Ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ya tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere rah tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Ya gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjelas. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Lah terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wae. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang ae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran gitu. Dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la biton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah. Oh, tambah salah meneh. Atau enggak Pruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti. Saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti stok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir. Nabi tenan. Jadi itu kan unik. Tapi berontak ya disalahno. Jadi angel. Sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu, semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari rasa takok, amen takok.
Tapi ya disalahno. Ya aku jare Nabi Musa. Ya jajal gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal neh. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi ya protes meneh dek nomor. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jare guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Cek takok. Ayo lho, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ora iri, sekarepmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek oh, nak gurumu wong alim mesti nak pas meneng muridku goblok tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak duwe akhlak. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa, bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya enggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kenapa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni gek cilik. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Waliku klirullah itu tetap disenengi pengen. Terus pangeran nabi-nabi ini yo gejul-gejulukan, yo pancen nak wong. Terus keempat gini. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup, tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit, itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh isi. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dhahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harutamar. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah.
Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun aja daripada ngebantah-bantahan malah rakam. Ibu goblok, ibu pinter. Nah sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih sauni ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa, ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah, semane kurang telung dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asem, minggat deh. Mau minggat itu jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadin, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abaqah tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya dong nginceng omeh Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omeh ono adab kok dene tengok-tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ora minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jare apa ono adab ono gempa bumi likuwi faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan rak melayu, nyatane gak melayu. Jadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat yo disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simpul Biror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawal gimana. Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus koyo kowe lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kok cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Cano gelas yo lucu, tiba yo lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan, mulane tiba. Nah itu
Barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes. Barang mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat. Tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, abek pengen ditampa tobat. Wes gak sida tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan ton tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung neng Nuwah baik-baik saja. Kabar awani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully tuh. Oh itu gue beda-bedaan, wong kekasih pangeran. Aku ora dipintu langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda ora koyo. Akhirnya Nabi Yunus rapane mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang goleki tenan, mergo nalem Kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido dari pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok. Nengom. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak.